Bang Tigor, bagaimana nih kalau menurut Bang Tigor, kok eskalasi begitu tinggi? Sekarang Israel menyerang Lebanon dengan operasi darat. Tentu kalau operasi darat itu kan tujuannya ingin menguasai wilayah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kotia Forum. Kali ini saya berdua Bang Tigor ingin mendiskusikan masalah aktual tentang problem konflik Israel-Palestina yang tidak pernah kunjung selesai. Bahkan eskalasinya semakin tinggi. Ini ada Bang Tigor nih. Bang Tigor ini pengamat Israel. Saya ingin ngobrol-ngobrol karena saya sendiri punya pemahaman tentang konflik ini. Bang Tigor, bagaimana nih kalau menurut Bang Tigor, kok eskalasi begitu tinggi? Sekarang Israel menyerang Lebanon dengan operasi darat. Tentu kalau operasi darat itu kan tujuannya ingin menguasai wilayah kan. Gimana menurut Bang Tigor ini? Ya, jadi memang ini kan kita bisa lihat dari berbagai perspektif ya. Yang pertama ini kan bahwa eh, rasa malu Israel yang tidak terperikan pada saat dia diserang oleh Hamas tanggal 7 Oktober itu. Dan itu kan menimbulkan sentakan yang luar biasa. Dan itu bisa terjadi gejolak militer sama politik. Nah, sekarang ini memang seperti kalau Benjamin Netanyahu ini kan secara politik tinggal menunggu waktu. Dia sebetulnya udah selesai karena dia ingin memperpanjang waktu karena begitu nanti suasana ini damai, maka sebetulnya Netanyahu habis secara politik, karena ada yang memilih dia. Jadi semakin panjang ini persoalan ini bagi Netanyahu secara politik itu semakin dia suka gitu. Nah, makanya dia call-nya sangat tinggi. Call-nya sangat tinggi itu apa? Call yang sangat tinggi adalah dia akan terus melebarkan perang ini sampai semua sandera dibebaskan dan Hamas hancur sehancur-hancurnya. Nah, hancur itu kan dalam perspektif militer. Netanyahu kan nggak tahu bahwa bisa aja dia secara fisik Hamas itu tidak berdaya, tapi kan dia kan punya ideologi, punya motivasi. Dan saya pikir ini yang perlu kita diskusikan. Jadi di samping perang, sebetulnya ada efek yang sangat menguntungkan bagi Palestina setelah nanti perang ini selesai. Kalau menurut saya Bang, ini tidak sederhana yang Bang Tigor sampaikan ya. Kalau menurut saya ini masalahnya ini jauh ke belakang. Jadi kita harus mencoba mencari akar masalah karena secanggih apapun analisa dunia tentang konflik ini, tidak akan pernah mungkin selesai tanpa kita mengetahui akar masalahnya. Jadi kalau menurut saya Netanyahu itu hanyalah sebuah figur Bang, bukan sebuah tokoh yang ambisi untuk menjadi pemimpin. Dia adalah sebuah figur dari sebuah basic pemahaman tentang bagaimana negara Israel terbentuk dan bagaimana Palestina hilang dan bagaimana dia bisa mendirikan Israel Raya begitu. Ini kan sebuah ambisi yang terbendam dari sejak ribuan tahun yang lalu dan itu menjadi sebuah keyakinan. Dan kita sudah paham bahwa keyakinan Yahudi itu sangat kuat tentang sebuah negara yang dijanjikan Tuhan, yaitu kawasan Yerusalem Timur. Karena itu kita harus berangkat dari situ Bang. Kalau enggak kita pasti akan parsial analisa kita. Sebetulnya bukan parsial Bang Komar. Jadi apa yang dikatakan Bang Komar itu sepenuhnya benar. Cuman kan dunia sudah berubah. Dunia sudah terjalin kalau istilahnya selang link satu sama lain. Kalau zaman ribuan tahun yang lalu, apa yang terjadi di sana, tidak ada yang tahu pun di sosok Papua misalnya. Karena belum link secara informasi gitu kan. Tapi kalau sekarang ini kan dunia ini hampir nggak ada lagi batas. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza atau di Lebanon atau di Iran dimanapun itu tersiar secara kolektif ke seluruh dunia. Sehingga apa yang menjadi paradigma dulu itu memang iya mereka kan punya ideologi, punya arahan cuci, banyaklah kita tahu tentang Israel itu. Tapi kan dia berhadapan dengan dunia yang sudah menyatu.
Bagaimana mungkin dia masih tetap mempertahankan apa yang menjadi cita-cita nenek moyang mereka dengan dunia yang sekarang sudah menyatu gitu. Di PBB aja kursinya cuma satu karena ditolong oleh Amerika. Jadi sekarang ini sebetulnya kalau menurut saya apapun nanti hasilnya ini, toh akhirnya Israel telah tersingkir nanti secara militer karena hanya dibantu oleh Amerika. Sekarang NATO kan sudah udah nggak membantu, Perancis sudah nggak mau, Inggris sudah nggak mau. Karena apa? Karena bukan karena dia nggak mau, tapi memang dunia ini sudah berubah. Apapun yang diputuskan oleh dulu itu kan diputuskan raja, semua rakyat akan mengikuti. Kalau sekarang nggak bisa Macron presiden Perancis memutuskan sesuatu tentang Israel kalau dia misalnya melihat bahwa Israel sudah dituduh sebagai genocide telah pembunuhan berencana di Gaza, dan itu kan menjadi aib untuk para pemimpin dan suatu saat. Jadi saya pikir sih ini memang secara perang bisa aja Palestina sudah kalah, tapi secara kesempatan ya, bahwa Palestina ini sebetulnya punya prospek yang sangat bagus. Kita ambil contoh aja, Israel nanti kalau ini ada damai, Israel itu akan terpuruk secara ekonomi. Karena nggak mungkin di belahan dunia yang lain membantu ekonomi Israel. Dia kan sudah tersingkir. Beda dengan Palestina. Begitu nanti perang ini selesai, orang berduyun-duyun. Berduyun-duyun akan membantu Palestina dan itu akan menjadi national interest masing-masing. Jadi kalau abang lihat dulu waktu kemarin Prabowo ngomong di sidang MPR, begitu sebut Palestina kan semua tepuk tangan, sorak-sorai kan gitu kan. Jadi suatu saat ada rekonstruksi di Gaza, itu akan senang hati masyarakat Indonesia akan membantunya. Dan kejadian seperti ini berlangsung di seluruh dunia. Saya malah bisa membayangkan nanti Gaza itu, Palestina itu menjadi negara termodern setelah rekonstruksi. Karena mereka akan punya sistem IT, transportasi yang semua serba baru, yang infrastrukturnya itu akan perancangan kotanya akan semakin ini. Itu ya kalau yang saya bayangkan itu Palestina itu akan menjadi sangat makmur dengan sumber daya manusia yang luar biasa, Bang Komar. Bukan hanya hancur secara fisik, tapi kan itu menimbulkan suatu sumber daya manusia yang dia mengalami sendiri tuh. Kalau di kita aja misalnya ya, waktu mahasiswa kita di Mapram 1 minggu, itu kan menimbulkan efek yang sangat besar. Padahal itu hanya Mapram aja, hanya di Gonjol begitu. Ini 1 tahun mereka dihajar sama Israel itu. Kalau yang nggak sanggup mati, tapi yang masih survive, itu sumber daya manusia yang luar biasa, Bang Komar. Ya, Bang Tigor, kalau menurut saya, kita kan analisa kita sebelumnya kan bangsa Israel akan lenyap, dan itu tadi sudah Bang Tigor sampaikan. Tetapi kalau saya kan melihat dari sudut historis, sudut sejarah, bahwa daerah itu memang daerah konflik, dan konflik itu, Bang Tigor, bukan karena apa-apa, bukan karena perebutan ekonomi, bukan karena apa-apa, karena perebutan kota suci antara 3 agama, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam ketika itu. Kristen sekarang ini diwakili oleh Amerika. Amerika itu ingin agar wilayah itu menjadi kota suci, itu menjadi 3 kota agama, yaitu Yerusalem Timur, di mana di situ ada makam suci tempat Yesus dimakamkan, ada tembok ratapan tempat Yahudi, kemudian ada Masjidil Aqsa, site di mana Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 ketika itu. Jadi itulah 3 kota suci. Nah, kemudian konflik ini kan sudah berkepanjangan. Amerika ingin menjadikan itu 3 kota suci, 3 agama di bawah naungan PBB. Dan ini sudah dilakukan pada tahun 2001, yaitu ketika sebelum gedung kembar di Manhattan, New York itu ditabrak oleh pesawat Osama bin Laden. Ketika itu George W. Bush, Presiden Amerika, sudah memberikan proposal tentang peta jalan penyelesaian konflik Timur Tengah, yaitu agar Yerusalem Timur menjadi kota suci 3 agama. Nah, kemudian itu terjadi penabrakan itu. Ya, isu kemudianlah tentang terorisme. Banyak pengamat barat yang mengatakan bahwa ditabraknya gedung kembar oleh Osama bin Laden itu tidak terlepas dari operasi Mossad yang tidak ingin
proposal atau peta jalan Amerika itu terwujud. Nah, terbukti kemudian adalah beberapa tahun yang lalu, Israel dengan sepihak menetapkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya. Ini persoalan. Dan kalau menurut saya memang orang gila, Israel itu orang gila. Jadi bukan hanya Netanyahu menurut saya. Netanyahu itu hanya uh, perwujudan saja dari keinginan masyarakat Yahudi pada umumnya. Mereka ingin agar itu adalah wilayah dia, ya kan? Bagaimana, ingat nggak waktu Masjid Al-Aqsa itu digali terowongan di bawah tanah? Mereka ingin mencari bukti katanya bahwa Masjid Al-Aqsa itu dibangun dari reruntuhan bangunan kuil Nabi Sulaiman yang dihancurkan oleh Roma pada tahun 70. Jadi bayangkan Bang, dia masih mengungkit-ungkit peristiwa tahun 70, sekarang sudah tahun 2000-an. Jadi ini kita menghadapi orang gila Bang, jadi nggak bisa. Karena itu harus dilakukan langkah-langkah, terutama pemerintah Indonesia harus memahami apa akar masalah sebetulnya, ya Bang. Sekarang kita lihat Bang, sejarah historis Palestina Israel itu kan sejarahnya panjang, ya kan. Ada perang salib selama 200 tahun antara Muslim dan Kristen Eropa Barat ketika itu dalam memperebutkan kota suci, bukan memperebutkan ekonomi, memperebutkan kota suci. Kemudian setelah perang selesai itu dikuasai oleh Muslim lebih dari 700 tahun karena berakhir pada tahun 1917, yaitu ketika Turki yang menguasai wilayah itu memihak Jerman dalam Perang Dunia Pertama dan dikalahkan oleh sekutu, sehingga ini diambil oleh Inggris dan seterusnya Bang. Jadi persoalan ini adalah kita menghadapi orang gila, nggak bisa kita dengan suatu analisa parsial kalau menurut saya Bang. Jadi harus ada solusi, yaitu bagaimana keinginan Amerika agar menjadikan wilayah itu sebagai kota suci tiga agama, terutama Yerusalem Timur itu dengan wilayah terbatas itu, dengan site-site suci yang dimiliki oleh tiga agama itu terwujud di bawah naungan PBB. Kemudian proposal dua negara, Israel berdiri, Palestina berdiri, itu terwujud gitu loh. Dan selama ini kan yang menentang sebetulnya Israel. Kalau bagi Muslim saya kira tidak keberatan Yerusalem Timur itu menjadi tiga kota suci agama di bawah naungan PBB. Ya, karena umat Islam itu sudah punya tiga kota suci, ada Mekah, ada Madinah, dan ada Masjidil Aqsa. Jadi di situ Bang, menurut saya kita nggak bisa selesai di dalam menganalisa parsial seperti sekarang ini ya. Bagaimana kondisi Amerika, bagaimana kondisi apa yang jelas, yang pasti adalah faktanya Israel merangsek terus. Dia mungkin sedang termakan oleh tenggat waktu mungkin. Menurut saya tenggat waktu yang ditetapkan oleh Amerika. Kamu harus harus menyelesaikan persoalan ini dalam tenggat waktu sekian. Kalau enggak, sudah begitu. Itu Bang menurut saya. Iya, saya pikir Bang Komar ya sejarahnya memang begitu ya, tapi itu menurut saya terlalu romantis. Jadi Abang itu terlalu romantis karena menganggap bahwa Kristen itu ada, kalau Israel oke, karena Israel itu ada ajaran suci mereka bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Maka itu sangat sangat itu adalah perintah agama. Tapi berkenaan dengan Kristen, kalau menurut saya sekarang ini kan hanya dua agama yang masih mau ingin menjalankan agama itu secara sungguh-sungguh, yaitu Islam sama Yahudi. Kalau Amerika, bahkan Bang Komar ya, kita lihat misalnya kecenderungan sekarang, mungkin kaget bahwa Paus telah mengatakan bahwa berkati saja orang yang LGBT, tapi tidak dicatat di dalam status perkawinan. Perintah agama mereka aja sudah dilanggar. Dan Amerika itu isunya bukan lagi isu agama mereka ada sendiri, karena mereka sendiri juga agamanya nggak dipelajari lagi. Beda dengan Israel sama Islam. Jadi isunya kalau menurut saya malah yang sekarang ini memang kita nggak akan sangat muskil kalau mengharapkan ada kesepahaman antara sesama bangsa. Tapi komunitas internasional lah, mekanisme PBB lah, mekanisme perang lah yang membuat, karena bisa bayangkan ya, ini kan kecenderungan perangnya ini kan sudah semakin sangat berbeda dari tahun ke tahun.
nggak ada yang pernah meramalkan bahwa Iran akan secara leluasa menggempur Israel. Menggempur. Kalau Amerika, Inggris sama Lebanon nggak menghalangi rudal itu, sudah lenyap itu Israel. Artinya di dalam perang, di dalam medan pertempuran, bahwa ada gagasan yang dipaksakan oleh Amerika, itu akan terjadi. Apakah itu, kalau menurut saya kota suci 3 itu saya pikir untuk nggak ada masalah itu. Di seluruh dunia akan bisa menerima itu, yang nggak bisa menerima kan Israel. Nah, kekuatan perang inilah yang sudah berubah. Jadi jangankan menghadapi Iran secara militer, menghadapi Gaza aja Palestina yang tidak bersenjata 1 tahun nggak ada hasil, Bang. Jadi memang kesimpulan saya adalah bahwa ini secara militer harus diselesaikan. Caranya gimana? Caranya memang menunggu hasil dari pemilihan presiden di Amerika. Siapapun presidennya itu pasti akan menghadapi sama dengan di Indonesia akan menghadapi ruang fiskal yang sempit. Jadi kita nggak bisa katakan mereka itu tanpa resep akan memberi bantuan. Mereka juga posisi lagi repot juga, sudah bantu Ukraina. Jadi ada mekanisme global yang sangat memungkinkan bahwa akan ada keterpaksaan dari Israel menerima opsi. Nah, itu Ya, kalau menurut saya gini Bang, ya kita ya, boleh beda sudut pandang ya. Kalau saya ya, kan hanya melihat dari akar masalah ini. Dan akar masalah ini adalah Israel, Yahudi. Karena mereka ini kalau menurut saya orang gila. Dan abang tahu nggak data bahwa di Bethlehem itu penduduk Kristen hanya cuma 1%. Cuma 1% bang. Padahal Bethlehem itu tempat sangat bersejarah bagi umat Kristen. Jadi dan kelahiran Yesus di situ, bayangkan. Bukannya sekedar apa yang seperti abang katakan tadi bahwa Paus seperti itu sikapnya terhadap kondisi objektif hari ini terkait LGBT misalnya. Tetapi pride sebagai agama itu mesti ada dong, ya kan? Bagaimana Yesus dilahirkan di situ, kemudian meninggal di situ, kemudian problem-problem sosial politiknya terjadi di situ. Kemudian penduduknya di Bethlehem cuma 1%, bayangkan, tidak eksis sama sekali. Dan tentu ya akan berpengaruh terhadap orang-orang Kristen di seluruh dunia, termasuk salah satunya Amerika. Dan Amerika ini yang paling solid menurut saya sekarang ini karena apa? Karena banyak orang-orang Yahudi yang sukses sana yang mengendalikan dari mulai bankir, pengusaha-pengusaha besar dan seterusnya. Begitu bang. Ya kita bisa saja berbeda ya. Memang ini perbedaan ini ya, akan terus panjang, ya kan? betul. Tapi kalau saya Ya, berpegang pada aspek historis dan di historisnya itu bang, dalam sejarahnya itu tidak pernah orang yang berlama-lama di situ bang. Coba bayangkan ya, saya katakan Yahudi dihancurkan oleh Roma pada tahun 70, ya kan? Tahun 70, kemudian tahun 325, Kaisar Konstantin masuk menjadi agama Kristen. Kemudian akhirnya seluruh wilayah itu menjadi Kristen. Nah, kemudian itu hanya berkuasa 300 tahun, Bang. 625 sudah ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab tahun 635 ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Lenyap itu semua kekuasaan Roma dan Kristen ketika itu. Nah, tahun 1096 itu perang salib meletus, perang salib pertama, menang tentara salib Eropa. Lenyap itu. Bayangkan Bang, dalam sejarah perang salib pertama itu sangat luar biasa kejamnya. Yahudi dan Muslim hanya dua pilihan ketika itu, yaitu mati atau memeluk agama Kristen. Dan kemudian mereka Kristen Eropa mendirikan negara Kristen dan bertahan hanya 90 tahun, Bang. Kemudian hilang lenyap, ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kemudian, atau yang dikenal di Eropa itu Sultan Saladin. Bertahan lagi sampai kemudian 1917 Turki dikalahkan oleh Sekutu, diambil oleh Inggris, Israel sekarang. Jadi itu saling melenyapkan bang, tidak ada yang pernah saling bersatu dan saling sangat membenci dalam proses sejarahnya ya. Walaupun sekarang tentu sudah berbeda, tetapi begitulah kondisinya bang, kondisi objektif sejarah. ya, Itu ya bang. betul Bang. Jadi Abang ini kan penganut kalau di dalam bursa saham itu adalah time series gitu kan.
Jadi ada sejarah, terus hal-hal yang kemudian itu bisa berulang kembali dengan memperhatikan faktor-faktor sejarah. Nah, kalau saya kebalikannya adalah apa yang akan terjadi dengan kondisi aktual sekarang. Itu yang harus kita pakai. Apakah itu berdasarkan masa lalu? Nggak ada masalah. Tapi kita ini sedang memprediksi apa yang akan terjadi dengan kondisi aktual yang sekarang. Aktual yang sekarang, Israel bukan lagi superpower militer. Yang kedua, bahwa Eropa sudah merasa dalam posisi yang sangat terjepit, double standar. Di satu sisi dia mengagung-agungkan hak asasi manusia, di sisi lain dia tidak bertindak apa-apa yang terjadi di Gaza. Yang ketiga, faktor tekanan internasional PBB. Gak ada satupun teman Israel, semua mendukung Palestina. Nah ini kalau dikombinasikan, maka kita akan memperoleh prediksi apa akan terjadi dengan kondisi aktual ini. Karena secara militer bukan nggak mungkin Israel itu dihancurkan oleh Iran. Ya. Karena Bang, udah kelihatan bang, kan. Jadi artinya ah, adalah bahwa ya, kita paradigmanya beda. Kalau abang ini masih lihat sejarah akan terulang kembali. Kalau saya enggak, faktor-faktor apa yang akan menghasilkan apa gitu. Jadi itu hanya bisa dilihat dari situasi internasional yang secara diametral berbeda dengan sejarah masa lalu. ada pakar yang bilang bang, 2 hari saja Israel tanpa Amerika udah lenyap bang oleh Palestina, oleh Hamas. Itu bang. Jadi superpower Israel itu adalah superpower Amerika gitu loh bang. Ya Iya, memang kita nggak bisa bang ini diskusi kita panjang ini. Karena saya iya. tetap berpegang bahwa konflik Israel Palestina itu akan selesai apabila Yerusalem Timur itu menjadi 3 kota suci agama sesuai dengan proposal yang dicanangkan yang telah ditetapkan oleh George W. Bush pada tahun 2001 gitu bang. Nah, itu konsep itu yang nggak terima siapa? Itu kalau nggak salah semua pihak sudah menerima waktu itu. Ya, yang Cuma nggak terima siapa? yang keterima Israel karena itu Nah, pakar justru itu karena konsep itu tidak diterima Israel, maka Israel harus dihancurkan secara ekonomi, secara militer, secara hukum internasional, tekanan internasional, supaya dia suka tidak suka menerima opsi itu. Itu yang sebetulnya kita bedanya di situ. Jadi bahwa itu nggak ada, jadi nggak mungkin abang tiba-tiba bermimpi Israel menerima itu, enggak. Serang dulu dia secara militer, serang secara diplomatik, bikin tekanan ekonomi sampai dia bertekuk lutut menerima opsi yang 3 kota suci itu. Saya pikir kalau ininya sebetulnya kita sama tuh perspektifnya. ya menurut saya gitu. Jadi Usama bin Laden kan para pakar Barat itu juga banyak yang menyampaikan ketika itu ya tahun 2001 itu kerjaan Mossad gitu loh. Jadi Mossad kerjaannya itu untuk menolak peta jalan itu. Oke bang ya, saya Oke, mau saya mau ke Bogor nih. ya, ya.